Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini, hari Kamis tanggal 2 Februari 2023, Pak Rian Aminullah Yasin akan menyampaikan terkait dengan visi dan rancangan perubahan sebagai guru penggerak, karena beliaunya adalah calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Trenggalek dengan pengajar prakteknya adalah Bapak Anto Santoso MPD. Untuk susunan acara pada kegiatan hari ini, yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang ketiga sambutan kepala sekolah selama nanti sekaligus sebagai pembukaan dalam kegiatan pendampingan individu yang kedua. Untuk yang selanjutnya adalah menyampaikan terkait visi dan rancangan perubahan sebagai guru penggerak. Yang terakhir adalah doa dan penutup. Agar kegiatan berjalan dengan lancar, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Untuk acara selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Hari ini dimohon duduk kembali. Selanjutnya sambutan dari Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Trenggalek kepada Bu Suhayati SPD MPD. Saya persilakan dengan sekaligus sebagai pembukaan pendampingan individu yang kedua atas nama Bapak Rian Aminullah Yasin dengan pengajar prakteknya Bapak Anto Santoso. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Anto Santoso MPD selaku pengajar praktek dari CPG Bapak Rian Aminullah Yasin. Yang saya hormati Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan kali ini. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana karena limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya pada pagi hari ini kita bisa hadir di sini dalam rangka pelaksanaan untuk pendampingan kedua CPG atas nama Bapak Rian Aminullah Yasin. Kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam selalu kita aturkan dari Tuhan kita Nabi Muhammad SAW sampai doa kita di yaumul kiamat akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin.
Pertama kami sampaikan selamat datang Pak Anto di SMK Negeri 1 Trenggalek dalam rangka pendampingan kedua kepada CPG kami, yaitu Pak Rian Aminullah Yasin, di mana pada kesempatan kali ini Pak Rian akan menyampaikan visi dan rancangan perubahan sebagai guru penggerak di SMK Negeri 1 Trenggalek ini. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini tentunya Pak Rian akan menyampaikan visi-visi Pak Rian selama atau sebagai calon guru penggerak di SMK Negeri 1 Trenggalek ini, yang tentunya visi itu bertujuan untuk pengembangan SMK Negeri 1 Trenggalek, dan pada saat ini visinya tentunya berfokus pada siswa Pak Rian, berfokus pada peserta didik. Untuk visi, saya belum tahu juga visinya apa, belum disampaikan. Untuk visinya Pak Rian nanti seperti apa, yang tentunya harapan saya khususnya selaku kepala SMK Negeri 1 Trenggalek ini dan untuk pada sekolah pada umumnya, visi dari calon guru penggerak yang kedepannya insya Allah menjadi guru penggerak ini akan menjadikan atau akan membawa perubahan yang bersifat positif kepada peserta didik, terutama adalah perubahan-perubahan yang terkait dengan saat ini hal yang baru, yaitu dengan profil pelajar Pancasila. Semoga nanti visinya juga arahnya ada yang akan ke sana. Semoga nanti dengan harapan bahwa apa yang tertuang dalam visi itu nanti dalam pencapaiannya itu dipahami dan dilaksanakan bukan hanya oleh Pak Rian, tetapi minimal yang sudah dapat sosialisasi, yang sudah mendengarkan visi pada kesempatan kali ini. Kemudian tentunya suatu saat berharap Pak Rian, visi itu tidak hanya disampaikan di kelompok kecil ini. Jika kita pas ada pertemuan dengan guru, ya, dengan sivitas SMK Negeri 1 Trenggalek keseluruhan tanpa ada yang ketinggalan, itu disampaikan di sana sehingga kami semua tahu tujuannya itu apa untuk pelaksanaan dari CPG ini, calon guru penggerak ini, CGP calon guru penggerak ini di dalam menggerakkan dan membawa perubahan di SMK Negeri 1 Trenggalek ini. Semakin banyak yang tahu, berarti semakin banyak yang akan bisa melaksanakan program-program ini. Tujuannya insya Allah harusnya sama. Kebetulan Pak Anto SMK Negeri 1 Trenggalek ini sebagai SMK pusat pengunggulan yang sudah melaksanakan kurikulum merdeka itu di tahun kedua, sudah tahun kedua di dalam melaksanakan kurikulum merdeka, di mana di dalamnya kalau dulu yang pertama ada P5BK, yang saat ini ada mengalami perubahan P5. Harapannya hal yang baru itu juga menjadikan nanti mempunyai hasil yang baru. Nah, selama proses, mohon juga Pak Rian nanti selama proses ini ada evaluasi di dalam pelaksanaan pencapaian visi yang panjenengan sampaikan nanti, ada evaluasinya. Apakah sudah tercapai atau belum sampai dengan panjenengan nanti menjadi insya Allah menjadi guru penggerak, nantinya harapannya visi itu sudah ada terwujud, sudah tercapai, sudah ada hasilnya. Titik temunya nanti terakhir adalah untuk peserta didik. Kemudian untuk Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan kali ini, utamanya ya untuk Bapak Ibu, mohon kiranya mendukung dan mau membantu melaksanakan terwujudnya visi yang disampaikan oleh Pak Rian pada kesempatan kali ini melalui trik-trik dan berbagai hal bagaimana cara kita mewujudkan visi itu nanti untuk mencapai tujuan bersama, untuk mencapai tujuan bersama agar hasilnya nanti sesuai yang diharapkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, visi kegiatan penyampaian visi dari calon guru
guru penggerak Pak Rian Aminul Yasin, secara resmi saya nyatakan dibuka dan dimulai. Mohon tetap ada bimbingan, selalu bimbingan dari pengajar praktek sehingga kelak Pak Rian Aminul Yasin ini ditetapkan sebagai guru penggerak yang beneran. Kalau sekarang salah balik, guru penggerak yang beneran berhasil, dan kemudian juga teman-teman yang ada di sini, utamanya khususnya ada di sini, segera tergerak hatinya. Saya sudah tergerak, saya sudah hadir ya, segera tergerak dan nanti mendaftar, minimal mendaftar, kan kalau mendaftar tidak akan menjadi calon guru penggerak ya Pak Ibu. Mendaftar dan terseleksi bisa menjadi calon guru penggerak. Semoga sukses Pak Rian ke depannya di dalam menjadi CGP ini sehingga ditetapkan menjadi guru penggerak. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf dan selamat mengikuti untuk kegiatan ini. Bila itu berhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bukar atas sambutannya sekaligus sebagai pembukaan dari kegiatan pendampingan individu yang kedua. Untuk yang selanjutnya adalah penyampaian visi dari Bapak Rian Aminul Yasin. Waktu dan tempat saya berikan kepada pengajar praktek Pak Anto Santoso sebagai moderator dari kegiatan penyampaian visi tersebut. Monggo waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bu Suryati SPDAPD, Sekolah Kepala SMK N Sahabat Tenggara. Alhamdulillah hari ini dapat hadir di tengah-tengah kita semua. Ada beberapa sudah memberikan beberapa apresiasi motivasi kepada khususnya Pak Rian dan kepada Bapak Ibu pendidik dan tenaga pendidikan di SMKN Sahabat Tenggara yang kami hormati Bapak Rian Aminul Yasin selaku calon guru penggerak di angkatan 7 ini, serta kami hormati juga akan sejawat PP di sini hadir yaitu Wika Vidyasari dan Budina Nufitasari, sama-sama Asarinya Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita semua di perjumpaan kita di pendampingan kedua ini, yang pertama dulu pada pendampingan pertama saya bertemu dengan Ibu Suryati. Saya kenal beliau memang benar-benar kepala sekolah yang sangat progresif, terbukti dari apa yang saya lihat itu memang benar-benar yang beliau bertahan dari SMK Sahabat Tenggara. Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini penyampaian visi dari guru penggerak yang mudah-mudahan si guru penggerak ini benar-benar mampu mendorong atau mungkin merupakan lokomotif dari visi sekolah. Mudah-mudahan di mana nantinya visi yang disampaikan oleh Pak Rian ini dapat direfleksi khususnya Pak Rian sendiri dan direfleksi oleh Bapak Ibu semua yang ada di sini, sehingga menjadikan benar-benar saya ulangi visi yang kedua Pak Rian dan teman-teman guru penggerak di sini bisa menjadi lokomotor dari visi sekolah nanti. Itu saja pembukaan dari saya. Waktu sebelumnya saya serahkan kepada Pak Rian selaku calon penggerak yang akan menuju. Monggo Pak Rian sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala SMK Negeri 1 Trenggalek, Ibu Suryati SPD MPD. Yang saya hormati Bapak pengajar praktek calon pendidikan calon guru penggerak angkatan ke-7, Bapak Anto Santoso MPD, dan rekan-rekan guru SMK Negeri 1 yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami dikunjungi oleh, atau saya, atau kita bersama yang hadir di sini dikunjungi oleh pendamping saya selaku
pengajar praktek dari program pendidikan guru penggerak angkatan ke-7 ini. Kami ucapkan selamat datang Panto di SMK Negeri 1 Trenggalek. Dan ini adalah kunjungan beliau yang kedua ke SMK Negeri 1 Trenggalek. Nah, pada kesempatan kali ini, Bapak yang saya hormati, izinkan saya akan menyampaikan visi dan rancangan perubahan yang telah saya lakukan selama mengikuti pelatihan sebagai guru penggerak ya, dalam kurun waktu untuk modul 1 ada kurang lebih 2 bulan ini. Dari materi yang sudah saya peroleh dari fasilitator dan pendampingan pengajar praktek, saya coba terjemahkan dalam visi dan rancangan perubahan yang akan saya lakukan nanti terkait dengan tugas saya sebagai guru di SMK Negeri 1 Trenggalek. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin panjenengan semua bisa melihat apa yang ada dalam tayangan yang ada di sini, Bapak Ibu sekalian, di mana sebelum menyampaikan visi itu saya ingin mencoba menghubungkan dari materi-materi yang sudah didapatkan. Jadi ingin saya sampaikan kepada panjenengan di sini, di mana ada satu kata kalimat yang menyatakan perubahan yang positif dan konstruktif di sekolah biasanya membutuhkan waktu dan bersifat bertahap. Ya. Jadi yang pertama, jadi ketika saya menyusun visi, ya, pengalaman saya menyusun visi dalam penugasan guru penggerak ini, yang saya jadikan acuan itu adalah ketika kita ingin perubahan positif dan konstruktif, atau yang bisa mengkonstruk, bisa meningkatkan, bisa membentuk budaya positif yang ada di sekolah kita itu yang pertama butuh waktu dan bersifat bertahap. Dua indikator waktu dan istilah bertahap ini saya gunakan atau saya jadikan sebagai acuan utama ketika nanti saya menyampaikan visi saya di sini. Jadi butuh waktu dan bersifat bertahap. Nah, artinya apa? Saya nanti atau visi saya itu tidak sangat lebar, tapi saya buat sempit seperti itu sehingga tiap tahun bisa saya evaluasi. Dan visi saya ini yang paling penting harus sesuai dengan visi sekolah. Ya, tidak boleh bertentangan dengan visi sekolah. Ya, harus selaras dan relevan dengan visi sekolah. Yang kedua, ketika saya nanti menyusun visi ini, kedepannya dalam prakteknya, itu Bapak Ibu sekalian ya, dalam implementasi itu saya perlu berkolaborasi dengan Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Ya. Jadi, di mana saya memerlukan hubungan. Kenapa kok saya perlu hubungan dengan panjenengan semua? Karena peran strategis panjenengan semua, Bapak Ibu semua, baik di sini yang hadir dari tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan. Nah, terima kasih Pak Gunawan SPD MTD yang sudah berkenan hadir. Beliau adalah kepala atau KTU, ya, istilahnya KTU ya, di SMK Negeri 1 Trenggalek. Jadi karena saya memerlukan peran panjenengan ketika ingin mewujudkan visi yang akan saya lakukan itu, ya. Saya tidak bisa bekerja sendiri. Saya butuh masukan, butuh pendampingan, butuh penguatan ya dari panjenengan yang hadir di sini. Ya. Kenapa panjenengan itu saya butuhkan? Pertanyaannya gitu ya. Kenapa di sini Pak misalkan Pak Gunawan, Pak Isnari, dan rekan-rekan yang lain di sini, baik ibu-ibu juga saya butuhkan, artinya gitu. Karena panjenengan itu punya peran strategis sebagai pendukung visi yang saya cetuskan nanti. Terus visi saya ini, ya, visi yang saya sampaikan ini nanti sebenarnya hakikatnya bukanlah untuk mencari jalan, mencari kemenangan. Ya. Saya katakan itu kemenangan semata, tapi berupa jalan kesinambungan atau berkelanjutan. Ya. Saya tadi menyampaikan visi saya itu pendek. Ya. Visi saya itu saya harapkan 1 tahun itu bisa tercapai. Ya. Di tahun terakhir misalkan setahun pelajaran itu ada 2 semester. Ya. Semester 1 itu saya kampanyekan visi saya, semester 2 itu ada perubahan. Ya. Jadi
ada perubahan, sehingga pada tahun berikutnya saya itu bisa mengevaluasi visi yang saya sampaikan tadi. Jadi dan ketika itu berhasil, itu bukan sebuah keberhasilan seperti saya memperoleh mencapai predikat kemenangan atas sebuah proses, tapi di situ butuh kesinambungan dan berkelanjutan. Kenapa kok seperti itu? Ya. Karena subjek atau pelakunya itu sudah berbeda, siswanya itu sudah berbeda, tantangannya visi seorang guru itu seperti itu. Terus dalam mengembangkan visi ini nanti, ya, saya ketika itu diwujudkan, diijawantahkan dalam sebuah tindakan, gitu ya, tindakan itu saya mencoba mewujudkan dalam pola pendekatan model inquiry apresiatif. Nanti rekan-rekan itu saya ajak pada model Bagja yang kedua. Apa itu? Yaitu suatu filosofi atau suatu landasan berpikir yang terfokus pada kolaborasi dalam menemukan hal yang positif. Nah, misalnya ini pengalaman kita. Selama ini, ya, kita itu melihat kekurangan yang sedikit sebagai faktor yang dominan, sehingga mengalahkan semuanya. Kebaikan yang lain itu gugur, hilang. Ya. Nah, selama ini seperti itu. Nah, dalam proses inquiry apresiatif, saya mencoba melakukan pendekatan. Kita atau saya menggali nilai-nilai positif, nilai-nilai yang baik, ya, nilai-nilai yang baik, dan itu saya upayakan, saya rangkai dan saya terjemahkan dalam visi yang nantinya akan saya sampaikan di sini. Jadi, sementara ini posisi saya tidak melihat kekurangan, tapi melihat pada hal-hal yang positif yang sudah ada dalam lingkungan sekolah saya atau lingkungan sekolah kita, lingkungan kelas yang saya ampu. Jadi saya gali hal-hal positif. Karena sekali lagi pengalaman kita itu terlalu banyak berkutat pada hal yang pun negatif, sesuatu yang tidak mencapai target, padahal itu prosentasenya sangat sedikit. Saya mencoba dengan pendekatan inquiry apresiatif itu dengan pola seperti itu, Ibu sekalian. Nah, cara saya membangun, saya banyak mengambil dari nilai-nilai positif yang ada di sekolah. Bukan hanya sumbernya dari kelas, tidak, tapi saya mengambil sumbernya dari apa-apa selain kelas juga saya ambil, dan apa-apa yang sudah berlaku di lingkungan sekolah. Apakah itu kegiatan ekstrakurikuler, gitu ya? Apakah itu kegiatan siswa yang di luar ekstrakurikuler yang sifatnya insidental. Nah, karena kita itu sekolah SMK, maka banyak kegiatan-kegiatan terkait dengan yang berhubungan dengan industri, misalkan bursa kerja dan sebagainya. Itu coba saya gabungkan menjadi sebuah visi pembelajaran. Nah, inquiry apresiatif ini nanti kita terjemahkan dalam versi Indonesia namanya Bagja, langkah-langkahnya. Ketika nanti saya terjemahkan visi saya. Nah, secara teori, Bapak Ibu sekalian, saya akan menyampaikan apa itu inquiry apresiatif. Panjenengan pernah mendengar ini apa belum? Inquiry-nya pernah ya, karena inquiry itu adalah salah satu strategi yang digunakan oleh seluruh guru di Indonesia ketika misalnya RPP. Nah, inquiry atau discovery learning. Anda panjenengan nyari RPP panjenengan itu pasti ada itu. Ya. Jadi, tapi di sini ada tambahannya apa apresiatif. Di sini secara teori saya sampaikan bahwa inquiry apresiatif adalah suatu filosofi atau suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kooperatif. Jadi tujuannya itu adalah kerjasama, harus ada bonding, harus ada kedekatan gitu ya. Terus menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi dan di dunia sekitarnya. Jadi yang dilihat adalah sisi positifnya. Sisi negatif yang muncul kita kesampingkan dulu. Jadi fokus pada sisi positif, baik itu di masa lalu, masa kini maupun masa depan.
Loh, kenapa kok ada masa depan gitu ya? Ada masa depan. Saya juga merujuk pada salah satu konsep peta jalan di SMK itu, kedepannya akan ada pengembangan konsep ilmu pengetahuan dan keterampilan untuk masa depan. Jadi seperti itu. Saya coba menggali hal-hal positif yang ada di situ, sekalian. Nah, model kerjanya ketika diterjemahkan, ya, karena yang memiliki apresiasi itu kalau dalam pola yang asli itu bisa diterjemahkan, ditarik dalam bentuk-bentuk strategi model yang baru. Ya. Kerja di sini adalah sebuah kerangka yang dikembangkan untuk mengkoordinir praktek baik yang akan kita inisiasi, yang akan saya lakukan. Praktek baik apa? Salah satunya adalah ketika kita berproses dalam pembelajaran. Ya, itu model kerjanya. Langsung saja buat sekalian. Nah, sekarang saya coba berdiri. Lanjutkan sini. Biar penjelasannya kena ya, coba berdiri. Ya, oke. Visi saya itu sederhana. Sekarang kalau ditanya, mungkin ya panjenengan bertanya itu kenapa kok mengambil visi ini? Kan pasti ada backgroundnya. Suatu visi itu akan disusun, ada dasarnya. Ya. Saya belajar dari beberapa hal terkait dengan informasi penyusunan KOSP atau KOS, kurikulum operasional sekolah, di mana ketika saya baca itu KOS itu dibentuk atas dasar analisis konteks yang terjadi pada proses pembelajaran sebelumnya. Jadi berangkat dari situ, visi saya juga saya model seperti itu. Maksudnya analisis konteks itu apa? Jadi misalnya itu kurikulum gitu ya, Bapak Ibu sekalian, saya ambil contoh kurikulum itu yang kita gunakan, kita makan itu setiap hari, kita gunakan, kita olah, kita laksanakan setiap hari. Jadi kurikulum atau rancangan pembelajaran atau lesson plan yang kita gunakan itu adalah hasil dari refleksi catatan-catatan yang sudah kita laksanakan sebelumnya, rekomendasinya kita masukkan untuk pembaruannya. Namanya kalau dalam kurikulum itu analisis konteks namanya. Nah, saya menyusunnya berdasarkan itu. Jadi permasalahan sebelumnya itu apa? Gitu. Saya menemukan permasalahan di mana siswa itu satu, kemandiriannya kurang, mandirinya kurang. Terus yang kedua, siswa SMK itu kan harus kreatif. Kalau kita lihat gurunya kan kreatif. Di grup guru itu ada macam-macam. Ada grup A, grup B, ada grup kosmetik, grup lapak, grup macam-macam. Jadi itu kan kreativitas. Jadi, nah itu kan kesempatan juga. Ada value-nya, ada nilainya. Kalau kita selaku guru harus kreatif, ya kita cari juga siswanya itu agar bisa kreatif, bisa kreatif. Dan saat ini orang bicara dengan ibu-ibu itu pasti kreatif, bapak-bapak kalah biasanya. Nah, apa itu yang kedua? Kreatif. Karena siswa SMK itu targetnya itu, siswa saya itu kan BMB. Kalau nanti tamat, ibaratnya saya terjemahkan profil pelajar Pancasila, ya. Kalau dalam hal yang kecil BMB, bekerja, melanjutkan atau berwirausaha. Nah, mandiri ini dibutuhkan dalam konteks berwirausaha. Kreatif dibutuhkan dalam konteks bekerja. Melanjutkan juga butuh kreativitas. Melanjutkan itu, mencari peluang dan sebagainya. Terus yang terakhir ini, saya mencoba membuat visi ini karena apa? Ini juga membangun istilahnya sebagai trigger ya, trigger bagi saya sebagai guru, sebagai untuk menggerakkan saya juga.
Karena guru itu harus senang belajar. Kalau gurunya tidak senang belajar, siswanya tidak akan senang belajar. Karena dalam konsep budaya positif, sesuatu yang dilakukan guru itu akan juga berdampak. Bagus. Budaya positif itu seperti itu. Dan yang ketiga itu senang belajar. Kenapa? Saya pernah melakukan sebuah survei pada siswa yang saya ajar. Kalau ditanya misalnya, Anda dapat fasilitas pinjaman buku dari perpus dalam 1 tahun, berapa buku yang Anda baca sampai habis buku yang dipinjam tadi? 1 saja kadang tidak ada. Pokoknya gurunya Tapi gurunya sudah baca karena sudah ada RPP-nya kan sudah jadi. RPP sudah berarti dari situ kan. Jadi penyusunnya seperti itu. Jadi senang belajar ini penting menurut saya. Meskipun kelihatannya remeh, tapi kata-kata senang belajar ini kita butuhkan sekarang. Karena kemampuan siswa dalam hal literasi itu sangat dituntut. Kalau siswa itu belajar itu dianggap sebagai beban, itu akan bertolak belakang nanti dengan keinginan kita sebagai guru gitu. Jadi senang belajar. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, nah dari visi ini tadi saya mencoba menganalisa gitu ya. Kalau dalam strategi guru penggerak itu saya menemukan istilah atap. Jadi harus dinaungi ya. Jadi ada atap. Dari visi saya itu dinaungi dengan yang namanya atap. Apa itu? Atap itu berasal dari kata akronim ASET, T-nya tantangan, A-nya aksi, P-nya pembelajaran. Jadi saya punya visi yang tiga indikator itu mewujudkan murid yang mandiri, kreatif dan senang belajar. Nah, ibaratnya visi itu di sini dikasih seperti ini, diatapi, gitu ya, kasih atap. Nah, aset yang pertama. Ya, jadi kalau kita bicara aset itu sesuatu yang ya kapital, modal ya. Apa modalnya? Intake siswa. Kita punya intake siswa yang bagus. SMK bukan kok berarti saya sombong sebagai guru gitu ya. Bukan saya sombong. Kalau saya melihat siswa yang masuk ke sini itu secara intake bagus. Minimal minatnya ada. Ya. Minat di tengah sistem kita yang berubah, misalkan sistem apa ini zonasi gitu ya. Tapi siswa yang masuk ke sini itu pasti minatnya beda dengan siswa yang lain. Misalkan di sekolah lain, namanya saja dalam SMK Negeri 1, ada value yang paling berharga yang kita miliki, modal utama. 1, Trenggalek. Ibaratnya sekolah itu sudah sekolah suka maju. Sementara di sisi lain ada sekolah sukar maju namanya. Kita ini sudah suka maju. Ada sekolah sukar maju. Yang pertama itu siswa. Yang kedua daya dukung sarana pembelajaran. Kita kalau ngajar di sini kan lumayan ya. Ya, lumayan enak lah, nyaman gitu ya. Daya dukungnya ada. Terus guru profesional didukung. Ya. Nah, cirinya apa? Ya, di situ ada istilahnya pengakuan dari pemerintah. Ya. Terus kita punya aset yang terakhir yang kita harus akselerasikan, kolaborasikan dengan ekosistem kurikulum merdeka. Nah, saya mengambil 4 indikator aset yang ada. Tantangan intrinsiknya, tantangan yang dari dalam itu siswanya. Tuh, tadi katanya intake-nya bagus, tapi siswanya kok menjadi tantangan. Nah, ngerti ceritanya itu. Ceritanya seperti ini. Ini saya survei betulan ini. Betul saya survei. Anak itu ketika masuk kelas 1 di sini bukan hanya secara soft skill, saya melihat hard skill dulu. Kemampuan itu bagus. Dasar-dasarnya itu bagus. Tapi terkadang saya melihat
di kelas 11-12 itu terjadi penurunan. Ada penurunan, gitu loh. Ada penurunan. Artinya apa? Penurunan pertama, secara motivasi mereka turun. Semangatnya beda kalau kelas 1. Semangatnya itu beda. Terus yang kedua, ketika semangatnya turun, itu berpengaruh pada gaya belajar mereka. Gaya belajarnya menjadi tidak memiliki gaya, tidak beraturan. Gaya belajarnya berbeda. Nah, siswa yang pertama, betul. Terus ekstrinsikkan lingkungan belajar, guru itu juga menjadi tantangan. Kenapa guru menjadi tantangan? Kita itu kalau kadang itu satu rumpun guru itu kadang itu di situ ada persaingan. Satu rumpun mapel, ya, ada persaingan. Persaingannya sebenarnya persaingan positif. Bagaimana menciptakan kondisi, ya kan si A, guru A membuat media ini, guru B membuat media yang lain. Kekurangannya apa? Kita itu kurang kolaborasi. Ketika kita itu memiliki sesuatu, tidak kita informasikan. Oh, saya punya ini loh, coba kasih pendapat. Nah, jarang yang seperti itu. Jadi ini menjadi tantangan. Menjadi tantangan. Coba betul-betul. Enggak, saya sama seharian itu kan satu rumpun dengan buku, kan kalah cantik. Iya betul. Saya bingung maksudnya. Ini S-breaking pertama ini tadi. Berarti S-breaking pertama. Selanjutnya, atap yang selanjutnya. Ya sampai yang saya jam 11. Atap selanjutnya itu aksi. Dilakukan dalam proses pembelajaran yang mengadopsi pola pembelajaran abad 21. Nah, the century 21 gitu ya. Abad 21. Jadi aksi saya nanti, harapan saya itu ketika pembelajaran saya ingin siswa saya itu mandiri, kreatif dan senang belajar. Sekarang itu pemerintah itu kan menggaungkan dalam konsep Merdeka Belajar itu salah satunya adalah konsep pembelajaran abad 21. 4C. Creativity, critical thinking, komunikasi, sama kolaborasi. Nah, ini harus saya terapkan. Dan itu nanti kalau ini bisa diterapkan, pembelajaran itu akan berpusat pada siswa. Jadi guru sebenarnya kalau kita mengkaji teori, kalau kita mau melaksanakan teori yang sudah dilaksanakan, sudah teruji, itu kalau mengajar itu sebenarnya sangat terfasilitasi. Kalau kita itu konsepnya berpusat pada siswa, terus itu bisa menjadi budaya yang baik, guru itu akan mudah. Selama ini kan kita itu mengeluhnya sama saja gitu ya, kodoi, kesel macam-macam gitu. Karena apa? Mungkin kita tidak kurang percaya kepada siswa bahwa siswa itu mampu melakukan. Kita kurang terlalu percaya pada siswa. Terus keterlibatan berbagai pihak yang ada di lingkungan sekolah dan keluarga, terutama rumah. Ini harus kita bangun. Kalau kita ingin siswanya senang belajar, jangan sampai kampanye ini kita sampaikan hanya di sekolah, misalnya. Rumah juga harus sama pesannya. Harus sampai pesan ini ke rumah. Nah, yang terakhir pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang berorientasi pada pencapaian dimensi profil pelajar Pancasila. Ini hukumnya wajib. Pembelajarannya harus seperti itu. Kenapa? Kenapa saya harus bersinergi? Karena ini adalah tuntutan pencapaian kelulusan, kemampuan lulusan peserta didik. Nanti ketika tamat harus bisa, ya, harus bisa sebagai wujud pengejawatan daripada dimensi profil pelajar Pancasila dari aspek kemampuan mereka. Seperti itu. Nah, ini visinya, saudara sekalian. Nah, saya gunakan jalan dulu. Nah, sekarang dari visi tadi terus diterjemahkan dalam bukan diterjemahkan, visi saya tadi dinaungi oleh atap tadi, terus sekarang saya terjemahkan dalam langkah tindakannya, gitu ya, dalam kerjanya, ya, dalam prakarsa perubahannya itu seperti apa? Prakarsa perubahannya itu bagaimana kamu mewujudkan murid yang mandiri, kreatif, dan senang belajar?
apa yang harus saya lakukan ketika ingin mewujudkan ini? Intinya seperti itu. Apa yang harus saya lakukan? Baca B yang pertama itu saya harus membuat pertanyaan utama. Ibaratnya itu pertanyaan reflektif lah ya. Pemantik, pemantiknya. Bagaimana kok pengertian dan pengertian atau pencapaian mandiri, kreatif dan senang belajar itu? Saya harus tahu konsep itu. Ya. Jenenge mandiri itu, target mandiri itu seperti apa gitu. Kalau misalkan kreatif itu seperti apa? Senang belajar itu seperti apa? Jadi saya harus punya ukurannya. Saya harus punya ukurannya. Ada satu sumber mungkin yang bisa digunakan untuk mengukur itu. Kalau tingkatan sekolah itu KMI mungkin. Misalnya kalau yang tingkat SMA dia harus bisa A, B, C, D dan sebagainya KKO-nya ini. Tapi sekali lagi saya harus tahu ketika saya menyampaikan mandiri, kreatif, senang belajar itu ukurannya mandiri itu bagaimana, ukuran kreatif itu bagaimana, senang belajar itu apa. Dan agar ini bisa berjalan, gitu ya Bapak Ibu sekalian. Saya harus kolaborasi dengan panjenengan yang lain, karena pasti jenengan akan senang. Saya yakin lah, saya pede lah. Nek muridnya jenengan itu kreatif, mandiri, senang belajar, bukan hanya saya yang senang, tapi jenengan itu senang. Surga. Wis ra kesel bayar itu. Nah, jadi seperti itu. Dan baik kalau senang belajar, hari ini kan misalkan saya ngajar juga, siswa yang saya tinggal itu tidak mandiri, karena mereka yang ini menjadi kesadaran mereka apa senang belajar. Kalau mubah berarti ya belum ada nilai senang di situ, menjadi beban, belum sebuah kesadaran. Yang kedua, apa yang harus dilaksanakan guru dalam upaya pencapaian tersebut dan apa yang harus saya lakukan? Terus tindakan yang perlu saya lakukan, saya bisa melakukan studi regulasi dan literatur seperti yang saya sampaikan di depan tadi kan studi regulasi atau aturan. Terus yang kedua, merancang kegiatan dan pembiasaan tentang praktek baik kegiatan pembelajaran dan interaksi siswa di sekolah dengan indikator mandiri, kreatif dan senang belajar. Nah, untuk mencapai ini Bapak sekalian, saya memiliki target kerjasamanya ini dengan siapa? Saya harus kerjasama selain dengan guru. Ada unit yang harus saya ajak komunikasi untuk mencapai visi ini itu adalah kesiswaan. Kesiswaan. Saya harus bisa membreakdown nilai-nilai positif yang ada pada kesiswaan untuk saya masukkan dalam proses pembelajaran yang saya lakukan. Kesiswaan. Terus yang A, istilah dari Bagja yang A itu adalah ambil pelajaran. Di mana saya harus belajar gitu ya? Lembaga mana yang telah memiliki kualifikasi selama mandiri, kreatif dan senang belajar. Jadi saya harus belajar pada level lembaga yang ada di atas saya, yang sudah lulus itu. Apakah harus, kalau di situ caranya kan studi tiru, masa studi tiru tempat dewi kan gitu ya? Iya, studi tiru ke dewi, tempat dewi ini jalur sumbangan loh. Nah, kalau studi tiru itu sebenarnya tidak harus saya lakukan secara langsung, kan ada media, ada YouTube, ya. Banyak sekolah-sekolah yang sudah secara mandiri mereka itu bisa berjalan sendiri, gitu ya. Banyak media yang bisa kita kunjungi, itu caranya. Terus, bagaimana kebijakan lembaganya? Setelah saya tahu sekolahnya, saya harus ambil bagaimana kebijakannya. Kok bisa seperti itu? Nah, kalau saya nanti menemukan, ya, kalau misalkan saya nanti menemukan ada sesuatu yang berbeda dengan visi mayor saya yang ada di sekolah, tentu saya harus mempelajari ulang ya, menyesuaikan, atau mungkin juga menawarkan sesuatu yang baru tersebut untuk sebagai langkah perubahan selanjutnya. Konsepnya bagaimana? Tetap analisis konteks kebijakan lembaga. Terus ketiga, bagaimana kualitas sumber daya siswa, itu saya ambil pelajaran. Dan saya yakin kita punya intake yang kalau masuknya, insya Allah ya ibaratnya yang masuk sini itu
punya motivasi untuk sekolah di sini. Selanjutnya, matur sedikit. G. Garis mimpi. Bagaimana konten rencana pembelajaran yang efektif agar murid mandiri, kreatif, dan senang belajar. Jadi di sini merancang konten pembelajaran. Kita harus banyak merancang konten dan membuat, melakukan uji coba. Ada peluangnya di situ namanya PMM ya. Kalau dalam IKM itu, monggo saya mengajak jenengan untuk ngisi konten di PMM itu, aplikasi yang pakai HP Merdeka Mengajar ini loh. Ya. Jadi karya-karya panjenengan yang punya RPP, punya modul, daripada tidak dibaca orang, yang kita baca sendiri, mending kita upload di situ. Siapa tahu nanti kalau lolos kurasi, kan oleh sertifikat. Tapi tidak bisa dijaminkan. Aja di sekolah. Selanjutnya, Bisa. bagaimana peranan orang tua dan stakeholder pendukung lainnya? Tindakan yang saya lakukan adalah menjalankan komunikasi dan kesepakatan bersama. Terus yang J, ya, huruf J, jabarkan rencana. Ini saya juga harus memikirkan berapa lama waktu untuk mencapai prakasa perubahan. Kalau tadi di awal saya mengatakan target dari visi ini 1 tahun harus bisa dievaluasi. Evaluasinya adalah evaluasi kualitatif nanti, karena terkait minat dan sebagainya. Terus membuat target pencapaian hasil, tadi saya katakan 1 tahun. Tindakan strategis apa yang harus diambil dan dibiasakan membuat rancangan tindakan. Bagaimana mengukur pencapaian hasil proses pencapaian visi, melakukan evaluasi secara berkala. Ya. Jadi paling tidak minimal tiap semester visi ini, target pencapaian visi ini harus sudah tercapai. Monggo Bika. Prakasa perubahan. Selanjutnya yang terakhir, atur eksekusi. Kapan dilaksanakan, siapa yang terlibat, siapa saja yang bisa mengarahkan, bagaimana mencatat kemajuan dari proses. Kapan dilaksanakan? Ya mulai tahun ajaran baru. Atau awal semester bisa. Siapa yang melaksanakan? Ya, seluruh elemen sekolah dan stakeholder pendukung yang saya ajak kolaborasi tadi. Siapa saja yang bisa mengarahkan pimpinan satuan pendidikan. Terus bagaimana mencatat kemajuan dari proses, melakukan review dan refleksi secara berkala. Nah, demikian ini tadi bentuk dari visi yang diterjemahkan dalam proses inquiry apresiatif dalam standar Indonesianya disebut Bagja. Bagja. Selanjutnya, nah ini aksi nyata saya dari sekalian. Dari visi kemarin saya buat aksi nyata. Habis mapak anak bulan. Hijau kuwi ini lawan yang ngono. Tidak muncul. Itu bakal. Iya benar. Ya, ini aksi nyata yang saya lakukan. Dan alhamdulillah, ya alhamdulillah ini dua lolos seleksi kurasi, tapi bukan yang seperti ini yang apa namanya lolos. Cuma ini kan kebetulan saya buat konten, terus oh ini relevan dengan aksi nyata pendidikan guru penggerak. Akhirnya coba terus saya modifikasi kontennya, saya modifikasi lolos kurasi Kementerian Pendidikan, lolos videonya lolos. Kalau di PMM itu kalau panjenengan cari narasumber praktek baik itu alhamdulillah ada nama guru SMK 1 di situ. Yang makan sampai gitu loh Pak. Ya berkahnya ini. Dan saya katakan ini contoh pada waktu itu saya melakukan praktik pembelajaran berdiferensiasi Dilan. Nah, ini kalau macet nggak apa-apa Bu, kita lewati saja. Tapi paling tidak aksi
panjenengan bisa lihat ini di profil PMM saya misalnya. Kalau panjenengan cari di PMM itu ada komunitas. Terus di situ di sebelah komunitas itu ada narasumber gitu ya. Nanti ada guru SMK 1 di sini satu orang. Oke. Kalau bisa lolos kurasi. Guru juga akan lanang terus diganti Pak. Mau kan ketika lain mau. Tapi saya itu bisa. Bisa pakai belanja. Anu mungkin Nyontek tuh. Tetap di close saja. Bukan. Anu apa yang biasa. Mungkin lelah dari semalam. Nah ini sudah mulai jalan ini ya. Jadi ini ya itu. Ini waktu saya buat waktu selesai ujian kemarin. Jadi selesai ujian itu ada kelas meeting. Sebentar itu saya minta bantuan anak-anak. Yuk kita buat video. Jadi buat video praktek begini gitu nih. Anak-anak yang saya ajak terus kita coba belajar. Nah, diulangi mawar Bu. Dilewati tidak apa videonya nanti langsung ini mawar bawahnya video. Karena waktunya juga terbatas. Langsung slide selanjutnya. Terus. Nah, mari tunjuk kerja. Nah, panjenengan ini nanti saya kasih tugas. Jadi, berarti, iya maksudnya kita akan mencoba melakukan. Jadi, sesuatu itu akan bermakna kalau kita pernah mencobanya ini. Mengambil sebuah pelajaran dalam buku Teacher with Trust gitu ya. Itu semakin banyak mencoba itu semakin bagus. Betul, memang betul. Di beberapa negara maju itu, saya baca itu. Siswa itu kalau remedinya banyak, nilainya tambah tinggi. Siswa itu kalau remedinya banyak, nilainya tambah bagus. Kenapa? Dasarnya harus, kalau kita nggak mungkin malah kudu elek kan. Tapi memang itu terbukti. Siswa itu kalau remedinya banyak, beberapa negara maju yang pendidikannya sudah maju itu nilainya bagus. Dasarnya apa? Budaya positifnya harus sudah jalan dulu. Terus logikanya kenapa? Kenapa kok nilainya bagus? Ilmu pengetahuan yang dia perlukan itu lebih banyak. Karena apa? Anak berhasil itu dasarnya tahu. Yang kedua trial and error. Coba. Percobaan pertama gagal. Kalau kita istilahnya kan remedi. Dia dapat satu ilmu pengetahuan. Oh ini gagal. Itu ilmu pengetahuan. Coba kedua gagal. Oh ini pengetahuan. Itu dihitung sebagai nilai. Dia mencoba 3 kali. Baru berhasil. Nilainya akan lebih banyak daripada mencoba sekali langsung lulus. Tapi budaya positif sekolahnya harus sudah jalan. Nah, mungkin pertanyaan ini yang ada pada kertas ini banyak atau pernah panjenengan dapatkan ya. Nah, bisa bagi dulu. Dan ini nanti tidak ada remedi. Ada yang ini Pak nanti peningkat. Itu saya minum Pak ya. Saya minum. Ya sedikit Bapak. Ini contoh murid saya dari awal ini. Nah ini contoh murid yang tidak senang belajar ini seperti ini. Bentar Pak, tadi saya tanya lebih. Apa orang dengan aku Pak ini? Mati ini. Ya bisa diisi. Jadi
dan tetap fokusnya kembali langsung diisi saja. Ada beberapa pertanyaan. Misalkan murid yang panjenengan impikan itu seperti apa? Mesti sampai ini sesuai yang mungkin hampir sama dengan saya. Dan saya tidak menuntut harus sama dengan panjenengan loh ya. Saya tidak menuntut karena informasi yang panjenengan berikan ini nanti akan bermanfaat untuk pengembangan kinerja saya sebagai guru. Oh, Bu A itu inginnya seperti ini. Oh, ini bagus kalau saya adopsi misalnya seperti itu ya. Jadi saya itu memata-matai panjenengan, ilmu panjenengan yang bisa panjenengan berikan itu saya ambil nanti. Nah, mungkin untuk bagiannya Ibu sekalian, bentuk prakarsanya panjenengan awali dari visinya. Panjenengan awali dari visi. Bisa dinaikkan ke slide ke atas Bu, biar teman-teman ada panduannya. Nah, saya ini turun lagi. Nah, pertanyaan kan jadi bisa ngambil istilah dari sini. Visi saya dan sekarang panjenengan itu sedang mengisi visi menurut versi panjenengan dan semoga panjenengan itu memahami apa yang sudah saya sampaikan tadi ya. Yang sudah saya sampaikan tadi dan yang paling penting itu apa? Ketika kita berproses ini kita harus senang dan bahagia. Yes, pas ini tadi kan pas tanggal loro kegiatannya saya senang dan bahagia. Kalau misalkan ada pertanyaan bisa ditanyakan. Karena kan kita diskusi. Saya juga membaca kalau sekalian ya sambil panjenengan mengisi itu. Saya pernah membaca itu visi dan misi ya. Visi yang baik itu adalah ketika bagi seorang guru ya. Kenapa ada perbedaan visi guru dan visi sekolah? Kalau visi sekolah kan meliputi banyak elemen. Kalau visi guru itu fokus pada pembelajaran. Jadi visi yang baik itu adalah ketika operasional. Visinya itu operasional. Operasional itu mudah dilaksanakan, mudah diterjemahkan. Semakin operasional visi, gitu ya, semakin operasional visi bagi guru, mohon maaf ya, bagi guru itu akan semakin mudah untuk dievaluasi ya, dan dicapai targetnya. Oh, lanjut ya? Lanjut. Belum. Nah, ini murid ini. Nanti dikumpulkan ya, bisa dikumpulkan setelah ini. Jadi ini Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana kita berproses ketika seorang kita menjadi guru itu, ketika kita melaksanakan tugas, ada sesuatu hal yang harus kita bangun, yang kita jadikan sebagai fondasi untuk arah tujuan kita itu kemana gitu ya. Itu penting, ya sangat penting. Jangan sampai kita melupakan target kita itu seperti apa. Dan target itu biasanya termuat dalam visi kita ini. Dan selama ini yang kita tahu itu kan visi sekolah, visi besar sekolah itu kita tahu.
selama ini visi kita itu hanya dalam bentuk tujuan-tujuan pembelajaran. Tujuan-tujuan pembelajaran. Nah sekarang dengan adanya informasi baru ini, alangkah baiknya kita mencoba panjenengan itu mulai tergerak untuk menyusun visi. Ketika panjenengan ngajar di kelas misalkan 11 TBSM 1, 10 DKV misalnya, dari kelas-kelas itu panjenengan itu punya visi target apa yang harus dicapai terkait proses pembelajaran. Nah, dan saya kira jika kita itu memiliki target, kinerja kita itu akan mudah diukur. Kita itu akan tahu ketika terjadi kesalahan, posisinya, kekurangannya itu di mana. Antara harapan dan kenyataan itu, idealita dan realita tidak sama, posisi berbedanya di mana, itu kita akan bisa mengetahuinya. Ini cukup buat sekalian deh dari apa yang sudah saya sampaikan di sini. Dan yang terakhir sebelum saya tutup, buat sekalian, harapan saya kita bisa merefleksikan apa yang kita lakukan ini dalam konsep inquiry apresiatif. Apa tugas panjenengan? Mengambil satu atau dua hal positif yang sudah kita bahas, kita kaji pada siang hari ini, satu atau dua saja hal yang positif yang paling panjenengan ingat, yang paling panjenengan ingin ketahui. Terus panjenengan ingat-ingat itu, panjenengan refleksikan bagi diri panjenengan masing-masing. Harapannya apa? Ketika panjenengan internalisasikan dalam diri panjenengan itu, harapannya akan menjadi sebuah keyakinan panjenengan. Jadi keyakinan panjenengan, oh saya harus seperti ini, oh saya memiliki informasi positif seperti ini. Akhirnya menjadi sebuah keyakinan bagi panjenengan. Karena refleksi itu tidak harus tertulis. Refleksi itu bisa juga penguatannya bisa diwujudkan dalam sebuah keyakinan gitu ya. Keyakinan yang panjenengan tanamkan dalam hati. Ada yang disampaikan bahwa yang saya hormati? Badan, Bu Emma sudah bilang badan. Mau besok Bu? Oh, besok ya? Bu Ellen? Masih bermimpi saya, Pak. Belum terwujud. Masih mencari mimpi. Oke. Pak Ari ada pertanyaan Pak Ari? Kalau tidak ada, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Setelah ini lebarannya bisa panjenengan kumpulkan ya? Bisa panjenengan. Oh, ya nanti ya kurang 3. Maaf, saya kurang ternyata. Ya turunkan. Kita beli rumah lah, ya bodoh memang. Naikkan lagi Bu, yang bagian yang B, A, yang J dan A. Nah ini, monggo. Ya kalau gini saya senang. Berarti kelihatannya panjenengan ini senang belajar. Berarti visi saya untuk kelas ini sudah tercapai. Oh ya, kali mimpi. Monggo disambi Pak Anto. Teman-teman itu kalau di sini isinya guyon sebenarnya Pak Anto. Ya. Kalau di sekolah itu kalau tidak ada ibu-ibu ibu-ibu dok tidak ada bapak-bapak pelanggaran. Saya bisa ngalami suara ibu satu, suara dua, suara bukti. Sebenarnya ini kalah. Hingga jabarkan rencana.
Kapan tindakan itu dimulai? Ya, siapa yang melakukan, siapa yang mengawasi? Nah itu terus evaluasinya bagaimana? Yang terakhir mungkin kalau sudah yang A atau eksekusi itu. Jangan turunkan BK yang terakhir. Turun kelihatannya sedang. Nah, jadi kalau itu ya mau rapat tutup akhirnya nggak jadi ditutup sampai lagi. Jadi gini, ini nanti kalau sudah jadi, jenengan ini sebenarnya sudah membuat visi. Pak jenengan simpen aja itu. Jenengan tempelkan di loker jenengan. Jangan di loker, kalau di loker nanti tidak kebuka. Kan di meja Pak jenengan. Jadi ini kan Pak jenengan sudah membuat kerja. Saya kemarin membuat kerja itu berhari-hari. Jenengan di sini tidak ada satu jam sudah Berarti selesai. sukses menerangkan. Tapi di sini lo jadi ini. Iya, benar. Oh sudah loh ya, itu terjemahkan di sini. Nah, jadi sukses, alhamdulillah. Mewujudkan berarti memimpikan guru luar biasa. Iya, ini tadi tidak ada settingan sama sekali. Ya wis alhamdulillah. Nanti masuk kelas akselerasi. Excel dan lulus. Udah dekat cari Kalau sudah tereliminasi. Oke, terima kasih. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ini tadi panjenengan bisa alhamdulillah sudah jadi bagiannya. Prakarsanya, visinya jadi, prakarsanya jadi. Saya pinjam Bu ya. Perwakilan dibaca satu. Ya Bu Emma yang baca. Nah, terima kasih Bu. Ada persamaan variabel dengan saya, tapi ada beda. Bu Emma pengennya ketika konsep pembelajaran itu siswanya beliau mewujudkan siswa yang mandiri, kreatif dan tangguh. Terus mungkin karena siswa di kafe itu kalau usul manten itu Terus panggung rosso mulai kerjanya itu 24 jam full jalan satu di kamera ya. Jadi memang harus tangguh. Kalau jiwanya tidak tangguh, tapi ada yang menarik ini tindakan yang dilakukan adalah membuat mapping. Ini kayak pita pikiran gitu ya, maksudnya. Nah,
Jadi beliau itu ketika melaksanakan mengeksekusi, ya, saya coba terjemahkan ya, kemeroh saya ini. Saya terjemahkan, beliau itu ingin diwujudkan eksekusinya itu langkah-langkahnya dalam sebuah pita pikiran. Ya. Semua kegiatannya seperti apa, tahapan-tahapannya seperti apa. Nah ini yang tidak ada di saya, Bu. Tidak ada di saya. Ya. Terima kasih, Bu. Lagi ya? Ya kan sudah dia itu baik. Tanggal 1 bulan. Mungkin demikian ya Bapak Ibu sekalian ya. Terima kasih atas kesediaan panjenengan rawuh pada kegiatan pendampingan individu saya pada siang hari ini dan tidak ada ucapan yang bisa saya berikan selain terima kasih banyak. Semoga panjenengan yang hadir di sini dimudahkan urusannya, dibanyakkan rezekinya, diberi kesehatan, terus kita bisa berkolaborasi dengan suasana yang menyenangkan, gitu ya, saling mendukung, banyak pembionik, gitu, sehingga proses kita ketika mengajar di sini itu saling mendukung dan menyenangkan, itulah seperti itu. Mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Kami akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada satu kata, sukses. Tapi orang lulus masih wakil. Insya Allah pasti. Allah sukses. Bapak Ibu hormati, sangat luar biasa yang disampaikan oleh Pak Rian tadi. Saya mengenal beliau ini sebelum jadi CGP, sebenarnya kebalik harusnya. Saya CGP-nya, Pak Rian instrukturnya mungkin. Nah, dari paparan visi guru penggerak Pak Rian tadi, saya lihat di sini kok semuanya setuju dengan apa yang disampaikan Pak Rian. Setuju ya Bapak Ibu? Dan memang benar, mudah-mudahan prakasa atau inisiasi perubahan yang disampaikan bukan berubah. Tadi payungnya visi sekolah Pak ya, bukan berubah. Mungkin dapat jadikan penguat Pak ya, jadikan penguat visi sekolah. Dan juga Bapak Ibu semua yang hadir di sini dari visi penguat sekolah yang dibuat oleh Pak Rian tadi, panjenengan juga membuat visi-visi penguat yang lain. Di antara apa namanya di sini Pak Rian? Guru umum, guru produktif. Bukan umum Pak. Di antara guru umum dan guru produktifnya benar-benar menyatu atau memperkuat dengan visi sekolah yang dibuat oleh sekolah ini. Dan sekali lagi Bapak Ibu, dari pendampingan 1, 2 sampai mungkin pendampingan yang terakhir nanti, semuanya dapat berkolaborasi, dapat memperkuat sekolahnya, dapat memajukan sekolahnya sehingga tercapai apa yang menjadi visi misi sekolahnya, visi misi pribadi atau guru. Saya cenderung ke guru. Visi misi guru umum dan guru produktifnya tadi dapat mempermudah dari pergerakan Pak Rian sebagai guru penggerak, calon guru penggeraknya. Ini nanti setelah lulus guru penggerak tidak lantas dapat sertifikat, itu dapat lulus Bapak Ibu. Setelah dapat sertifikat guru penggerak, nanti ada tugas lagi 1 tahun kemudian menggerakkan teman-teman semua di sini, atau mungkin juga dari ketiga guru penggerak ini membawa teman-teman yang lain menjadi guru penggerak yang lain, mengikuti di program-program selanjutnya di angkatan 8, 9, 10 ini. Apakah sudah ada yang mendaftar? Bisa mudah. Ada ya? Ada. 8, 9, 10. Di angkatan 8 ini progresnya masih tahap wawancara, 9, 10-nya masih pendaftaran. Ini masih pendaftaran. Kapan dong? Kami selaku pengajar praktik
aktif kami bertiga, khususnya saya sendiri di dalam mendampingi Pak Rian dari awal sampai akhir nanti. Apabila ada kesalahan mohon maaf Bapak Ibu. Bisa kami hanya mendampingi sampai saya sampaikan di depan tadi. Saya percaya Pak Rian ini benar-benar mampu untuk bergerak sendiri, menggerakkan sekolah dan juga beberapa diseminasi telah dihadiri oleh Pak Rian dan di BPGP atau BPNP seperti itu. Kalau tadi Pak Rian mengumumkan bahwa videonya telah dikurasi oleh kementerian itu, saya tidak kaget. Tapi teman-teman kok kaget ya? Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses. Demikian adalah kegiatan komunikasi untuk visi dan rakasa perubahan dari pendampingan individu yang kedua dari Bapak Rian Aminullah Yassin dengan pengajar prakteknya Pak Anto Santoso. Agar acara ini bisa berkah dan barokah, monggo Pak Isnari mohon dibantu pimpin doa. Warga Bapak Isnari. Warga Bapak Isnari. Ayo Pak, coba ayo. Bapak Isnari. Bapak Isnari. Mau santri kok. Santri. Ya, Pak Ustaz. Santri. Bapak Tok. Saya jadi. Oke Bapak Haji. Baik, doa yang kelas ya Pak, berdoa mulai berdoa selesai. Browsing. Browsing. Kalau berdoa mungkin acara pun Pak Rian semua tenang dan sukses berjalan dengan lancar. Ini berdoa mulai. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil maut wa rahmatan fil maut wa rahmatan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Terima kasih Pak Isnari atas doanya. Semoga selalu memberikan berkah bagi kita semua. Di penghujung acara ini demikianlah kegiatan yang sudah disampaikan oleh Pak Rian. Terima kasih Bapak Ibu atas rawuhnya. Saya sebagai pengacara mohon maaf. Ya, saya yakin terlalu banyak yang belum sempurna dari saya. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.